Halo, saya Devi Anandritasari. Saya dari BS1 dengan NIM 1921100. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi kewirausahaan. Pasar secara umum diartikan sebagai tempat penjualan, menawarkan barang atau jasa sesuai dengan taksiran, harga penjual serta pembeli mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan taksiran, harga pembeli. Di sini ada dua pasar. Yang pertama, pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemuannya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai dan dasarnya terbuka, yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Yang kedua, adanya pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang dikelola oleh manajemen modern, umumnya terdapat di perkotaan, sebagai penyediaan barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen. Syarat-syarat adanya pasar antara lain, yang pertama, adanya penjual. Yang kedua, pasti adanya pembeli. Yang ketiga, yang paling penting adalah ada uang. Yang keempat, adanya barang. Dan kelima, adanya tempat. Selanjutnya, fungsi pasar. Yang pertama, mempertemukan pembeli dengan barang yang dibutuhkan atau diinginkan. Pasar adalah tempat pertemuan antara orang yang mempunyai barang dan orang yang membutuhkan barang. Yang kedua, mata pencarian. Pasar adalah tempat mencari nafkah bagi sebagian masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian sebuah komunitas atau negara. Pasar menjadi media peningkatan perekonomian negara. Keempat, menjaga stabilitas. Adanya pasar membuat kondisi sosial masyarakat dan ekonomi menjadi stabil. Kelima, pembentukan nilai harga. Pasar berfungsi untuk pembentukan harga nilai karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang kemudian saling menawarkan dan akhirnya membuat kesepakatan suatu harga. Selanjutnya adanya peranan pasar. Yang pertama, peranan pasar bagi produsen sebagai tempat untuk mempromosikan barang, sebagai tempat untuk menjual hasil produksi, sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Yang kedua, peranan pasar bagi konsumen, yang memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan, sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, adanya peranan pasar bagi pemerintah, sebagai penunjang kelancaran pembangunan, dan sebagai sumber pendapatan negara. Selanjutnya, jenis-jenis pasar. Yang pertama, jenis-jenis pasar menurut fisiknya. Pasar konkret atau pasar nyata adalah tempat pertemuan antara pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung. Barang yang diperjualbelikan juga tersedia di pasar, contohnya pasar sayuran, buah-buahan, dan pasar tradisional. Pasar abstrak atau pasar tidak nyata adalah terjadi transaksi antara penjual dan pembeli hanya melalui telepon, internet, dan lain-lain berdasarkan contoh barang, contohnya telemarket dan pasar modal. Kedua, jenis pasar menurut waktunya. Pasar harian adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari dan sebagian barang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan sehari-hari. Pasar mingguan adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung seminggu sekali, biasanya terdapat di daerah yang belum padat penduduk dan lokasi pemukiman masih berjauhan. Pasar bulanan adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung sebulan sekali. Biasanya barang yang diperjualbelikan, barang yang akan dijual kembali, ya seperti agen atau grosir. Pasar tahunan adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setahun sekali, misalnya PRJ, Pasar Raya Jakarta. Yang ketiga, jenis-jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pasar sumber daya produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tenaga ahli, mesin-mesin, dan tanah. Selanjutnya pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses usaha untuk menggunakan barang dan jasa dari lokasi produsen sampai ke konsumen akhir. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tidak mungkin dapat mencari sendiri pembeli ataupun peminatnya. Permintaan pemasaran. Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk membeli. Permintaan akan terjadi apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang dimiliki seseorang konsumen untuk membeli.
Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, harga barang itu sendiri. Harga barang akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah permintaan barang tersebut akan meningkat, sedangkan jika harga turun, maka jumlah permintaan barang akan menurun. Harga barang komplementer pelengkap. Barang pelengkap juga dapat mempengaruhi permintaan barang atau jasa, misalnya sepeda motor. Barang komplementernya bensin. Yang ketiga, harga barang substitusi pengganti. Apabila harga dari barang substitusi lebih murah, maka orang akan beralih pada barang substitusi tersebut. Keempat, selera konsumen. Jika selera konsumen terhadap barang tertentu meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat pula. Yang kelima, pendapatan. Apabila pendapatan yang diperoleh tinggi, maka permintaan akan barang dan jasa juga semakin tinggi. Keenam, intensitas kebutuhan konsumen. Intensitas kebutuhan konsumen berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang tidak mendesak akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut rendah. Yang ketujuh, jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Kedelapan, perkiraan harga di masa depan. Apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik, maka konsumen cenderung menambah jumlah barang yang dibeli karena ada kekhawatiran harga akan semakin mahal. Selanjutnya, penawaran pemasaran. Penawaran adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Secara lebih spesifik, penawaran menunjukkan seberapa banyak produsen suatu barang mau dan mampu menawarkan per periode pada berbagai kemungkinan tingkat harga. Hal lain diasumsikan konstan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Yang kedua, harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Yang ketiga, perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa datang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Keempat, harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Yang kelima, pajak. Pajak merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Keenam, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan dan penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga, keseimbangan akan kembali ke titik awal. Tetapi, jika yang berubah adalah faktor-faktor ceteris paribus, seperti teknologi untuk sisi penawaran atau pendapatan untuk sisi permintaan, keseimbangan tidak kembali ke titik awal. Yang pertama, jika harga berubah, terjadi kelebihan penawaran yang menyebabkan harga turun kembali ke PO, titik keseimbangan tetap EO. Yang kedua, kurva penawaran bergeser ke kanan karena perubahan teknologi, titik keseimbangan bergeser ke EO ke E1. Ketiga, kurva permintaan bergeser ke kanan karena perubahan pendapatan, titik keseimbangan bergeser dari EO ke E1. Keseimbangan permintaan dan penawaran. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli, konsumen, dan penjual produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya jika keseimbangan ini telah tercapai. Biasanya, titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Pesaing.
Pesaing adalah perusahaan yang mengalami atau meliputi barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Pesaing suatu perusahaan dapat dikategorikan pesaing yang kuat dan pesaing yang lemah, atau ada pesaing yang dekat yang memiliki produk yang sama atau memiliki produk yang mirip. Untuk memantau kegiatan pemasaran pesaing, terdapat istilah analisis pesaing. Kegiatan ini meliputi yang pertama, mengidentifikasi pesaing, kedua, menentukan sasaran pesaing, ketiga, identifikasi strategi pesaing, keempat, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing, kelima, menentukan sasaran pesaing, keenam, identifikasi reaksi pesaing, ketujuh, strategi menghadapi pesaing. Identifikasi pesaing. Langkah yang pertama dilakukan perusahaan adalah dengan identifikasi seluruh pesaing yang ada. Langkah ini perlu dilakukan agar kita mengetahui secara utuh kondisi pesaing kita. Dengan demikian, memudahkan kita untuk menetapkan langkah selanjutnya. Identifikasi pesaing meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Yang kedua, melihat besar pasar yang dikuasai, market share pesaing. Ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Menentukan sasaran pesaing. Sebagaimana dijelaskan di awal, pesaing terdiri dari dua jenis, yaitu pesaing terdekat dan pesaing jauh. Pesaing terdekat adalah perusahaan yang sama atau perusahaan yang memiliki produk sejenis. Untuk bank misalnya Bank Umum, BPR, Bank Syariah, atau bank asing. Sementara itu, pesaing jauh adalah perusahaan yang memiliki produk yang mirip. Seperti contohnya, pesaing untuk bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan memiliki kesamaan dengan bank seperti asuransi, pos giro, pegadaian, leasing, koperasi, simpan pinjaman, money changer, atau dana pensiun. Berbagai strategi dapat dijalankan pesaing. Secara umum, strategi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi menyerang pesaing yang lemah lebih dahulu, artinya menyerang perusahaan yang dianggap lemah, baik dalam teknologi, jaringan, ataupun modal. Yang kedua, pesaing langsung, menyerang lawan yang kuat, penyerangan secara langsung terhadap kelemahan yang dimiliki lawannya. Yang ketiga, strategi gerilya, yaitu strategi yang dilakukan pesaing dengan menembak dan lari. Strategi semacam ini biasanya dilakukan dengan menunggu lawannya yang sedang lengah. Keempat, bertahan terhadap setiap serangan yang dilakukan lawan atau mengimbangi serangan yang dilakukan lawan. Ini strategi seperti ini menunggu lawan menyerang lebih dahulu. Namun, bagi perusahaan yang lemah, hal ini sangat berbahaya. Identifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing. Identifikasi kelemahan dan kekuatan dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebelum berikut. Yang pertama, mencari dan mengumpulkan data tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sasaran, strategi, dan kinerja pesaing. Yang kedua, mencari tahu kekuatan pesaing dalam hal keuangan, sumber daya manusia, teknologi, serta lobi di pasar. Yang ketiga, mengetahui market share yang dikuasai pesaing dan tindakan pesaing terhadap pelanggan. Yang keempat, mencari tahu kelemahan pesaing dalam hal keuangan, sumber daya manusia, teknologi, serta lobi di pasar. Identifikasi reaksi pesaing. Pola reaksi pesaing yang pertama, Deloitte Big Competitors. Pesaing-pesaing tidak bereaksi dengan cepat dan kuat dengan alasan mereka merasa konsumennya sudah loyal, melakukan harvesting, pamer, kurang inisiatif, kurang dana. Yang kedua, Destructive Competitors. Pesaing-pesaing yang bereaksi hanya pada tipe-tipe serangan tertentu saja. Yang ketiga, Detractor Competitors. Pesaing-pesaing yang bereaksi dengan cepat dan kuat terhadap setiap serangan sebagai syarat pada perusahaan-perusahaan lain agar lebih baik tidak menyerang, sebab kalau diserang segera akan melawan untuk menghindari serangan. Keempat, Stochastic Competitors. Pesaing-pesaing yang tidak menunjukkan ramalan pola reaksinya. Strategi menghadapi pesaing. Strategi menghadapi pesaing dapat dilakukan dengan cara melemahkan dan menghancurkan pesaing dengan memasang strategi yang kompetitif. Strategi kompetitif dilakukan dengan melihat posisi keberadaan kita sebelum melakukan penyerangan. Strategi untuk menghadapi pesaing dapat dilakukan untuk posisi-posisi sebagai berikut. Yang pertama, strategi pemimpin pasar, market leader. Pemimpin pasar meliputi berbagai hal seperti menciptakan produk baru, memberikan promosi, meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, dan hal-hal lain sebelum dilakukan oleh pesaing. Yang kedua,
Strategi penantang pasar, market target. Penantang pasar merupakan penantang pemimpin pasar, bukan tidak. Mungkin posisi pasar yang dipegang oleh pemimpin pasar akan segera diambil alih oleh penantang pasar market share. Yang ketiga, strategi pengikut pasar, market follower. Pengikut pasar merupakan pesaing yang hanya mengikuti kegiatan pemimpin dan penantang pasar. Yang keempat, strategi relu pasar, market herd. Relu pasar merupakan pemain yang memiliki lingkungan tersendiri tanpa dipengaruhi oleh pesaing lainnya. Strategi penyerangan yang dapat dilakukan terhadap pesaing terdiri dari 5 cara, yaitu 1. Serangan frontal attack. Dalam serangan ini, penantang menyerang secara penuh dan langsung terhadap kekuatan pesaing. Yang kedua, serangan samping, flanking attack. Dalam hal ini, penantang melakukan serangan dari samping, tidak berhadapan langsung dengan lawan. Yang ketiga, serangan pengepungan, encroachment attack. Penantang dalam hal ini melakukan serangan dari segala arah. Keempat, serangan melambung, bypass attack. Penantang dalam hal ini melakukan serangan secara tidak langsung. Kelima, serangan guerrilla attack. Penantang melakukan serangan secara kecil-kecilan dan terbatas. Perlindungan diri dalam bentuk pertahanan yang dapat digunakan terdiri dari 4 cara, sebagian berikut. Yang pertama, pertahanan frontal. Pertahanan frontal adalah berusaha melakukan pertahanan dari segala penjuru agar tidak diserang oleh pesaing. Untuk serangan ini diperlukan kekuatan sumber daya yang cukup besar. Yang kedua, pertahanan samping. Pertahanan samping adalah berusaha menutupi kelemahan yang dimilikinya agar tidak diserang oleh pesaing. Ketiga, pertahanan menyerang. Lebih dahulu, agar tidak diserang pesaing, perusahaan harus melakukan penyerangan lebih dahulu ke pesaing. Keempat, pertahanan menyerang balik. Posisi ini dilakukan setelah ada serangan dari pihak lawan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.